Pernah nggak sih ngerasa kalau setiap bulan belanja jadi lebih mahal? Harga bahan pokok, bensin, dan kebutuhan sehari-hari naik terus. Bikin kita bingung gimana caranya biar bisa tetap hemat. Dompet kita jadi cepat kempes dan kepala makin pusing mikirin cara atur keuangan. Rasanya setiap hari kita dikejar-kejar sama kenaikan harga dan makin lama makin sulit buat nabung atau sekedar beli barang yang kita mau. Kayak uang tuh cepet habis padahal belanjaannya sama. Kok bisa ya? Mungkin kamu heran gitu, sebetulnya ada apa sih? Kok bisa ya harga barang-barang itu pada naik? Apalagi harga barang-barang yang naik ini bukan cuma urusan dapur rumah tangga doang, tapi juga merupakan bahan baku industri yang ujung-ujungnya bakalan ngaruh ke kenaikan harga produk jadi ataupun produk turunannya. Dalam dunia ekonomi, fenomena kenaikan harga ini disebut sama inflasi. Dan inflasi sendiri sering diartiin sebagai fenomena kenaikan harga barang dan jasa secara gradual atau bertahap yang terjadi secara terus-menerus. Kalau kita lihat dari kacamata kenaikan harga doang, mungkin kamu mikir, kok harga-harga tuh bisa naik barengan ya? Apa para pedagang diam-diam janjian buat naikin harga barang dagangannya? Tentu tidak. Fenomena ekonomi ini tuh terjadi dengan natural karena adanya perubahan di berbagai komponen dalam perputaran ekonomi. Dalam konteks inflasi ini, nggak cuma Indonesia doang yang mengalami inflasi, negara-negara lainnya juga ngalamin inflasi, dan bisa dibilang fenomena inflasi ini tuh wajar dan umum terjadi. Bahkan nih, di negara-negara yang dianggap paling maju dari segi ekonominya, misalnya Jerman, Amerika, Jepang, Singapura, dan lain-lain, juga mengalami inflasi. Teman-teman, inflasi ini tuh biasanya dinyatain dalam bentuk persentase. Dan di Indonesia sendiri, data inflasi ini dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Jadi BPS tuh bakal memonitor pergerakan harga barang dan jasa setiap bulannya. Dan yang dimonitor tuh macam-macam ya, mulai dari harga-harga kebutuhan pokok yang dibutuhin semua orang, perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, transportasi, bahan bakar, sampai dengan rekreasi. BPS juga yang akan ngolah datanya sampai didapat berapa sih angka inflasi di Indonesia. Nah, kita sebagai masyarakat bisa nih ngelihat angka inflasi yang dirilis oleh BPS tersebut di website Badan Pusat Statistik ataupun di website Bank Indonesia. Berdasarkan data inflasi bulan November tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa pertama, pada November 2024 terjadi inflasi month to month sebesar 0,30% dan inflasi year on year sebesar 1,55%. Kedua, penyumbang utama inflasi November 2024 secara month to month adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi 0,22%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini antara lain bawang merah, tomat, daging ayam ras, dan minyak goreng. Ketiga, penyumbang utama inflasi November 2024 secara year on year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi 0,48%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah sigaret kretek mesin atau SCM, beras, dan bawang merah. Wah, terus kalau kondisinya kayak gini, respon kita sebagai masyarakat awam harus gimana dong? Yang pasti kita nggak mungkin bisa ngendaliin harga atau tingkat inflasi. Hal pertama yang perlu kita pahamin adalah apa aja sih dampak yang bakal terjadi ketika banyak negara yang ngalamin inflasi secara serentak kayak gini. Aku bakal coba jabarin secara umum kira-kira apa aja sih kondisi ekonomi yang bakal terjadi setelah terjadinya inflasi tinggi kayak sekarang. Misalnya, bank sentral negara kayak di Fed di Amerika, Bank Indonesia, dan bank yang lain. Umumnya tuh bakalan nyoba buat meredamin inflasi yang tinggi dengan cara naikin suku bunga. Nah, karena tingkat suku bunganya naik, umumnya pengusaha tuh jadi lebih mikir-mikir lagi buat minjem kredit ke bank, karena kan bunganya lagi tinggi. Tapi di sisi lain, masyarakat ataupun institusi jadi lebih diuntungin kalau nyimpen uangnya di aset berharga yang imbalannya itu ngikutin tingkat suku bunga yang lagi tinggi. Konsekuensi lainnya, kenaikan suku bunga Bank Amerika biasanya tuh bikin nilai dolar menguat terhadap mata uang lain, termasuk rupiah.
Makanya, beberapa tahun lalu kita bisa lihat ya nilai tukar rupiah terhadap dolar tuh sempat melemah sampai tembus angka 15.000 rupiah. Sekarang kita akan bahas apa sih penyebab terjadinya inflasi. Dalam ekonomi, penyebab terjadinya inflasi itu bisa kompleks banget. Tapi coba yuk, aku bakal coba jelasin ini dengan cara yang paling sederhana. Pertama, ada demand and supply. Demand itu adalah permintaan, sementara supply itu adalah penawaran. Ini adalah prinsip ekonomi yang klasik banget dan selalu terjadi di mana-mana. Simpelnya nih, kalau banyak orang yang mau satu barang tertentu tapi jumlah barangnya tuh terbatas, ya harganya akan cenderung naik. Sebaliknya nih, kalau jumlah barangnya ada banyak tapi orang yang pengen barang itu sedikit, ya harganya akan cenderung turun. Apa sih yang bikin demand atau permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa ini naik? Ada banyak faktornya, misalnya jumlah penduduknya bertambah, pendapatan masyarakat bertambah, atau bisa juga karena selera masyarakat. Kedua, ada impor barang dari luar. Gini, negara kan umumnya berdagang nih satu sama lain. Masalahnya, harga barang impor tuh bisa jadi naik karena banyak faktor. Misalnya karena negara asal produknya tuh lagi mengalami inflasi yang tinggi atau karena kebijakan baru di bea cukai, hingga ada tambahan potongan pajak, biaya administrasi, dan lain-lain. Jadi kalau para importer dari Indonesia aja dapetin produknya dengan harga mahal, ujung-ujungnya ya para importir bakal ikut naikin harga jual barangnya ke para konsumen Indonesia. Itulah mengapa harga jual iPhone di Indonesia lebih mahal kalau kamu bandingin sama harga iPhone dari negara-negara lain. Nah, hal ini juga berlaku pada impor bahan baku industri. Kalau harga bahan baku industri yang kita dapatkan dari negara-negara lain itu naik, karena negara yang bersangkutan itu lagi mengalami inflasi yang tinggi. Ujung-ujungnya ini bisa jadi efek berantai di dalam negeri kita. Jadi singkatnya, inflasi itu bukan cuma bisa disebabkan sama kondisi dan kebijakan yang ada di dalam negeri doang, tapi inflasi ini bisa juga terjadi karena pengaruh dari luar negeri. Lantas, gimana sih solusinya agar uang kita itu kebal dari inflasi? Coba deh mulai berinvestasi di tempat yang bisa memberikan hasil yang lebih tinggi, seperti saham atau properti. Dengan cara ini, uang kamu nggak hanya aman, tapi juga bisa berkembang pesat meskipun investasi terus berjalan.